Oke, ya. Sebelum kita mulai ini saya mau minta maaf terlebih dahulu ya karena kan kemarin kan harusnya kan jadwalnya kan jam 8 malam ya gitu. Sekarang mundur ke jam 4 sore. Oke, ya. Kita langsung mulai aja kali ya. Ini sebentar saya share screen dulu. Kak, maaf Kak masih disable Oke, Kak, screen sudah, Kak. share. Oke. Sudah bisa searching, Kak Arianda? Ini sudah terlihat belum Kak? Sudah, Kak, sudah. Baik. Ini semoga di teman-teman juga pada kelihatan ya. Jadi yang pertama itu kita sebenarnya pengen ini kita mulai dulu dari DNA sama kromosom kali ya. Tuh. Karena kan di sini materinya kalau nggak salah ada beberapa sekolah yang udah nyampe sini ya. Aduh. Oke. Jadi kalau misalnya kemarin kan mungkin di sekolah tuh udah bahasnya yang di atas kali ya, yang kayak zat-zat makanan gitu kan atau metabolisme sel. Nah ini nih kayak misalnya apa air, karbohidrat, lipid, protein gitu kan, mungkin udah pada dibahas. Terus juga ini yang komponen kimianya juga mungkin udah dibahas gitu ya. Kalau misalnya ada yang apa ya istilahnya, ada yang belum dimengerti dari yang kemarin juga nggak apa-apa, boleh ditanyain lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang nanya, kita mulai ke yang ini aja yang terusannya, kromosom gitu. Nah, jadi kromosom ini kan mungkin pada apa mungkin masih ada yang bingung gitu ya. Saya sih percayanya sih udah pada selesai gitu, clear gitu ya pemahamannya tentang gen, DNA, apa namanya? Ini nukleoid gitu ya sama kromosom gitu. Tapi kalau misalnya ada yang butuh penjelasan lebih lanjut, ya ini bisa dilihat ya ini ada ya namanya DNA. Jadi secara struktur bentuk yang double helix kayak gini ini namanya DNA. Tuh, oh ya sorry, perkenalan dulu ya sebelumnya nama saya Ariana Nurpatiwi biasa dipanggil lain. Oke, ini balik lagi ke yang bentuknya ya. Jadi kalau yang merujuk artinya dari DNA itu adalah bentuk double helixnya gitu. Sementara kalau gen adalah kemampuan dari DNA untuk diwariskan seperti itu. Jadi kalau genetik gitu kan, kalau genetik berarti dia gen yang diwariskan gitu. Itu ceritanya. Jadi gen lebih ke fungsionalnya ya. Kalau misalnya DNA lebih ke strukturalnya. Tuh, oke. Kita dulu ini. Ya, ya. Nah, jadi si apa namanya DNA ini, dia kalau misalnya selnya akan membelah gitu ya, itu dia bakalan menggulung. Nah, menggulungnya ini ibaratnya rolannya gitu ya. Rolannya itu akan menggunakan yang namanya protein histon ini yang bulat-bulat tuh. Nah, terus kalau misalnya nanti yang bulat-bulatnya ini ngegulung gitu kan ya shoot 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 kayak gitu. Nah, ini bakalan ngebentuk kayak bentuk per atau namanya coil gitu. Nah, bentuk per ini namanya nukleosom. Jadi antara si DNA terus ada protein histon yang ngegulung bareng-bareng itu nanti jadi ngebentuk nukleosom. Terus yang si nukleosom ini dia nanti ngerungkel lagi, apa ngegulung 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 gitu ya, sampai nanti akhirnya jadi kromosom gitu. Nah kromosom ini dia nggak langsung bentuk X kayak gini nggak, tapi bentuk V dulu. Itu bentuk V ini yang V bawah, ini yang V atas. Tuh. Nah masing-masing V atas bawah tadi ini tengahnya ada yang namanya sentromer gitu atau istilahnya sambungannya lah gitu. Nah ini dia nanti ada di dalam membran inti. Kalau misalnya udah ada kromosom sih biasanya membran intinya mulai menghilang ya. Gitu. Oh ya kalau tadi yang nukleoid, nukleoid itu dia ada di bakteri. Tuh. Kalau di bakteri dia kan sifatnya kan ada yang prokariot, ada yang eukariot gitu. Cuma kalau untuk yang nukleoid itu karena dia isinya materi genetik aja,
Jadi dia hanya ada di bakteri yang prokariot atau yang nggak punya membran inti. Gitu. Nah, ini saya harap udah clear ya. Oke, kita masuk ke, nah ini peta kromosom. Jadi kromosom itu tuh ada peta-petanya gitu. Ini ada kromosom manusia itu kan dia kan ada berapa? Ada yang tahu? Oke. Jadi kromosom manusia itu ada 46 gitu, 46 buah atau yang dibilang juga pakai pasangan bisa jadi 23 pasang gitu. Jadi nggak usah bingung Kak, kok ada yang bilang 23 pasang atau ada yang bilang 46 kromosom gitu. Ya kita lihat dulu dia bilangnya pasang atau buah gitu kan, kalau satu pasang kan isi dua ibaratnya gitu. Nah, ini yang kromosom di sini ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sekian gitu ya. Nah, ini yang kromosom seksnya atau gonosom gitu ya, gonad kromosom maksudnya. Nah, ini gonosomnya ini ada dua, berarti kan yang lainnya kan autosom kan atau kromosom tubuh ya gitu. Nah, berarti yang kromosom tubuh itu dia berarti kan tadi kan 46 dikurang 2 berarti kan cuma ada 44 gitu kan. Nah, 44 atau 22 pasang gitu. Hanya sering ditulisnya tuh, nah kalau kromosom manusia tuh banyak kan ditulisnya kan gini. Dia 44 gitu ya. AA. Ini AA ini maksudnya dia 44A gitu ya. A itu maksudnya autosom gitu atau kromosom tubuh. Gitu ya ini kromosom atau artinya gitu ya kromosom. Ini bahasa Indonesianya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kromosom tubuh, ada yang bilang autosom, ini sama aja sih sebenarnya. Gitu. Nah ini 44A, terus dia kalau misalnya perempuan gitu ya, XX. Kalau misalnya laki-laki gitu, itu ntar ujungnya XY gitu. Kita ke sini. Nah, ini kalau cowok nih XY gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau pakai yang buah. Kalau misal pakai yang pasang gimana, Kak? Ya, tinggal ditulis aja. Berarti kan 44 bagi 2 berapa? 22 kan? Berarti 22. Nah, karena pasang gitu ya, kita nulisnya AA gitu. Jadi kalau misalnya satu aja, satu buah dihitungnya satuan gitu ya. Itu A. Kalau yang dihitungnya pasangan, ya berarti AA gitu. Nah, AA sama aja artinya autosom atau kromosom tubuh. Nah, ini sih, oh iya saya lupa ngasih tahu yang di sininya. Ini yang XX sama XY tadi ini namanya gonosom. Gonosom ini atau kromosom gonad. Gonad itu artinya kelamin kayak gitu. Oke. Nah, sama aja, XY juga sama gitu kan. Jadi karena di dunia ini manusia cuma ada dua ya, jadi cuma ada XX sama XY kayak gitu. Nah ini kenapa sih mesti dipelajarin? Karena ini penting nanti untuk mengetahui kelainan kromosomnya gitu. Nah berarti ini 22AA ditambah ya ini apa namanya XX gitu ya, atau 22AA gitu ya ditambah XY kayak gitu. Simpel aja sih begini. Kalau masalah DNA gitu. Nah ini tiap-tiap kromosom dalam tubuh itu ya tuh masing-masing ada perannya gitu. Nah ini perannya ditunjukin sama proteinnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ntar pengen coba gitu di biomolekuler gitu ya, mungkin nanti kuliahnya di situ atau mungkin di biologi gitu ya, peminatan yang biomolekuler ya ini siap-siap aja sih ketemu garis-garis ini gitu. Banget. Di pertanian juga ada. Kalau untuk yang rekayasa genetiknya gitu kan, di mana lagi ya? Di pangan juga dipelajarin sih gitu. Jadi bebas apa si materi kromosom ini dia jauh jangkauannya. Di kedokteran apalagi gitu kan, nggak usah ditanya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita udah belajar kromosom yang normal, nah sekarang kita belajar kromosom yang bermasalah gitu. Nah, ini kan yang bermasalah kan berarti kan dia ada namanya mutasi. Dan apa namanya satu orang yang mengalami mutasi itu namanya mutan gitu kan. Mungkin yang sering nonton X-Men tuh langsung oh iya mutan gitu. Tapi mutan-mutan di film itu terlalu keren ya. Dia tidak seperti mutan yang asli gitu in real life gitu kan. There's so much difference gitu. Jadi yang mutasi genetik ini ada yang silent. Maksudnya silent dia cuma satu aja nih basa nitrogennya yang beda gitu. Misalnya di sini ada yang DNA normal gitu ya. Nah ini dia kan apa namanya kodenya tuh AGC
GTA, CCC, TAC. Nah, ternyata yang di bagian sini, yang habis AGC itu kan harusnya kan dia kan GTA. Nah, ini A-nya berubah, yang asalnya dia adenin jadi timin, jadi T gitu. Nah, pas di transkripsi gitu ya, jadi messenger RNA gitu. Nah, itu kan apa namanya, ada di yang peta asam amino sebelumnya, yang di sini. Itu. Jadi, masing-masing asam amino itu dia punya kode-kode yang beda-beda gitu, tapi nggak melulu di satu kode. Misalnya untuk alanin gitu ya, ala gitu. Ini kan, kalau ini cara bacanya tuh gini, dari yang lingkaran terdalam ke lingkaran yang tengah, ke lingkaran yang paling luar. Misalnya GCG gitu. Nah, ini GCG kan dia masih alanin. Nah, kalau misalnya dia berubah tadi jadi silent mutation gitu, misalnya jadi GCU misalnya. Nah, itu kan masih alanin. Tapi ini fine gitu. Jadi nggak bakalan ada kenapa-napa gitu. Karena bakalan hasilnya sama-sama alanin gitu. Atau misalnya eh UAC misalnya. Ini kan tirosin, tir gitu ya. Terus nanti misalnya ada silent mutation jadi UAU gitu. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Oh ya, ini urasil ini dia kan nanti kalau transkripsi gitu ya, dia datangnya dari apa? Dari adenin ya. Dia datangnya dari adenin, kalau ditranskripsiin menuju mRNA gitu atau messenger RNA itu nanti jadi urasil. Kayak gitu. Nah ini kalau misalnya Kak ini harus dihafalin nggak? Ya sebenarnya nggak usah dihafalin sih. Ini ntar kalau misalnya dioprek sendiri gitu ya, kan banyak-banyak latihan soal, insya Allah hafal sendiri. Kayak gitu. Yang harus dihafalin sih ini sih yang stop sama startnya aja kan. Kalau start kan dia kan nggak lain nggak bukan cuma metionin ya, AUG gitu itu start gitu kan. Terus kalau stop ya berarti WA, kalau nggak UAA, UAG, kalau nggak UAG ya UGA. Kayak gitu. Pokoknya yang ada lambang bulatnya ini berarti dia stop. Itu sih. Kayak itu sekilas reminder ya. Nah, berarti kan dia kan kalau di sini sekarang kita lihat berarti kan di sini AGC nanti di apa translasinya itu kan jadi serin gitu kan, share. Terus ini nanti GTA dia di ini harusnya ini ya, dia harusnya bukan U nih, harusnya GAU, dia ketukar kali. Kayak gitu. Ini yang bagian sini tipe ya, harusnya GAU, nanti dia jadi ngefalin. Terus si triple C ini ya kalau misalnya di transkripsi harusnya jadi TTT gitu ya, triple T gitu. Karena kan sitosin nanti jadi imin gitu ya. Ini kayaknya gambaran mesti diperbaiki, maaf ya. Oke. Nah, yang penting yang disorot di sini adalah ketika dia si GTT ini nanti jadi kan harusnya GAA gitu ya. Nah, si GAA ya tetap aja dia nanti asam aminonya nggak berubah kayak gitu. Tadi kalau misalnya GAA itu GAA, oh dia glutamin gitu ya. Kalau GAU dia ini as, oh saya lupa nih, asperginin ya kayaknya sih. Itu kalau misalnya ada yang tahu boleh ya dikoreksi. Nah ini kan sebenarnya tadi udah berubah ya sama aminonya, berarti yang tadi itu gambarnya kurang tepat tuh, kayak gitu. Ini mungkin saya cari gambar yang lebih pas lagi. Gitu. Nah terus kalau yang missense ini tadi yang harusnya tadi ya silent gitu ya, yang nggak ngerubah asam aminonya. Kalau yang missense dia berubah, gitu, berubah asam aminonya. Kalau di sini misalnya yang di asam amino ketiga kan harusnya prolin gitu. Ini jadi berubah jadi treonin, THR gitu ya, bukan tunjangan hari raya, tapi treonin. Oke, terus kalau misalnya yang ini, yang apa namanya, yang nonsense gitu ya, dia jadi harusnya masih continue nih di prosesnya, tapi tiba-tiba udah lagi gitu, stop gitu. Ini yang harusnya misalnya panjangnya ada 5 asam amino atau 4 kalau ya gitu ya, di sini ada 4 asam amino, tapi di sini di stop di ketiga gitu. Terus kalau misalnya frame shift gitu ya, kalau frame shift dia ada rubah atas bawah gitu ya, misalnya insersi ada nambah gitu ya. Kalau misalnya delesi ada lawannya, berarti ada yang kehapus, delete gitu kan. Jadi insert sama delete. Kalau insert kan dia ada yang masuk, kalau delete berarti dia ada yang hapus kayak gitu. Oke. Terus ini ada yang namanya genetic disorder. Oke. Jadi kalau misalnya si genetic disorder ini, nah ini bisa jadi autosomal dominan, terus autosomal resesif, ada duplication, ada non-disjunction, ada delesi, inversi, sama X-linked resesif, sama translokasi. Oke.
Nah, terus kalau misalnya yang autosomal dominan itu, nah, dia kayak misalnya penyakit Huntington gitu ya. Kalau yang misalnya autosomal resesif, dia bisa cystic fibrosis atau Tay-Sachs gitu ya, atau sickle cell atau phenylketonuria. Terus ada yang duplikasi, jadi dia diperbanyak gitu. Di misalnya kromosom 13 atau kromosom 23 kayak gitu ya. Terus ini ada non-disjunction. Non-disjunction itu kayak misalnya dia nggak ini ya, dia nggak memisah gitu. Jadi harusnya yang misah, jadi ada lebih gitu. Karena nih, sorry sorry, kalau misalnya duplication ya tadi penggandaan gitu ya, nggak peduli kromosom di nomor berapa gitu. Terus kalau non disjunction berarti dia nggak memisah, yang tadinya harusnya pas pembelahan sel itu misah, tapi ternyata dia nggak berpisah gitu kromosomnya. Jadi misalnya kayak Down syndrome gitu kan, trisomi di 21 gitu. Atau Turner, dia ini X0 gitu. Jadi harusnya X-nya itu kan jadi XX gitu ya untuk normalnya gitu, tapi dia cuma X0 gitu. Terus ada Klinefelter syndrome ini XXY. Tuh. Terus ada delesi kayak Cleidochat, dia ini delesi di kromosom yang kelima. Terus ada inversi, ada X-linked resesif. Ada X-linked resesif ini maksudnya apa namanya, penyakit yang terjadi berhubungan dengan kromosom X kayak gitu. Tapi ini dia harus resesif, maksudnya resesif. Dia apa namanya, dua-duanya harus membawa sifat yang resesif gitu. Kalau misalnya satunya membawa sifat dominan, terus satunya lagi resesif, nah itu yang resesifnya nggak bakalan muncul, atau yang sering dibilang carrier, kayak gitu. Nah ini misalnya kayak hemofilia, hemofilia A sama yang ini, buta warna, gitu. Atau ada juga ini ada translokasi, gitu deh. Nah, terus di sini ada genetic disorder. Nah, kalau genetic disorder yang tadi ya, lanjutan yang tadi, ada yang abnormalitas di jumlahnya, ada yang abnormal di strukturnya, ada yang dari kromosom seks gitu ya. Maksudnya kromosom seks dia misalnya nih kayak di sebelah kanan gitu ya. Ini ada yang monosomik atau X0 gitu. Nah, ini X0 biasanya ya jenis kelaminnya dia perempuan gitu. Cuma dia nanti bentuknya Turner syndrome gitu, itu sindrom Turner. Jadi dia tuh bentuknya tuh kayak anak-anak gitu ya, walaupun dia udah dewasa gitu. Jadi apa namanya istilahnya, ciri-ciri tubuhnya sebagai wanita tuh nggak berkembang gitu, pinggulnya nggak melebar, dadanya nggak membesar kayak gitu. Jadi benar-benar rata dan dia tuh steril gitu alias mandung kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang normal ya itu XX gitu ya, disomik gitu. Itu female gitu ya. Dia normal. Kalau trisomik, triple X kayak gitu, nah dia female jenis kelaminnya, tapi dia dibilangnya wanita super atau super female gitu. Jadi ya ada ciri-ciri yang paling kelihatannya sih dia tuh malah jadi ini ya, malah jadi mirip cowok gitu. Cuma kan kalau misalnya cowok itu kan dia kan ada kelihatan gitu ya otot-ototnya gitu. Kalau misalnya yang di sini bener-bener rata gitu. Cuma apa namanya, ya kayak kotak aja gitu. Gitu. Nah, ini kalau misalnya yang ada tetrasomik gitu ya, sama pentasomik ini jarang banget sih, tapi dia nanti fenotipnya jadi kelainan mental gitu. Jenis kelaminnya tetap perempuan. Nah, terus kalau XY itu ya berarti kan pria normal gitu kan. Kalau XYY ya dia masih normal sebenarnya, cuma nanti ada yang namanya sindrom Jacob gitu. Nah, jadi sindrom Jacob ini dia apa namanya, si cowoknya itu normal gitu, cuma dia lebih agresif gitu. Dan kalau misalnya di Amerika ya itu ada yang namanya penjara genetik gitu. Jadi orang-orang yang dengan sindrom Jacob itu dibina gitu supaya nggak terlalu agresif lah gitu. Jadi di sana tuh kayak ada diperiksa gitu si apa namanya kromosomnya gitu kan. Nah, ini yang orang-orang SY ini tadi yang sindrom Jacob itu tuh bener-bener dia agresif dan apa ya istilahnya, lebih psikopat gitu daripada orang-orang biasa kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya yang Klinefelter itu yang XXY atau XXYY kayak gitu. Itu jadi ada misalnya cowok gitu ya, tapi justru yang apa namanya yang penisnya itu dia nggak berkembang gitu. Terus dia tuh kayak ada ciri-ciri ceweknya gitu, dia payudara membesar gitu ya. Itu namanya Klinefelter gitu. Nah, kalau yang misalnya kayak tetrasomik sama pentasomik XY kayak gitu, nah itu dia extreme Klinefelter kayak gitu. Yang bawahnya sih jarang sih, yang banyaknya yang di atas yang XXY kayak gitu.
Cuma ya itu juga masih dibilang jarang. Cuma nggak sejarang yang tetrasomik atau pentasomik. Nah, ini yang pewarisan kromosom terpaut X. Jadi kalau misalnya yang X-linked dominant inheritance, dia pasti kena tuh ke anak perempuan juga ke anak laki-laki gitu. Jadi yang penting ada gen mutasinya dia dominan gitu ya, ya itu pasti kena gitu ceritanya. Terus kalau misalnya sama aja ya ini bisa dibaca yang kalau yang kena bapaknya atau emaknya gitu ya, ini sama-sama kalau ibunya kan dia kan pasti kan kena ke laki atau perempuan gitu ya. Kalau misalnya yang dari ayah biasanya yang anak perempuan aja gitu. Terus kalau misalnya yang resesif, nah ini tadi yang resesif tuh yang hemofilia atau ini ya, atau tadi colorblind. Sorry. Nah, ini dia tuh jadi si misalnya nih yang kena ibunya gitu ya. Ibunya ini oh sorry, bapaknya yang kena. Kalau bapaknya yang kena berarti yang hitam kan affected gitu. Affected itu maksudnya kena. Kalau unaffected berarti dia nggak kena gitu. Kalau yang carrier dia hitam biru gitu ya. Jadi kalau misalnya affected father gitu. Nah, affected father ini dia berarti nggak mengaruhin ke laki-laki gitu karena dia kan mendonorkan setengah gitu ya. Yang X atau yang Y gitu. Kalau misalnya X-linked recessive inheritance berarti kan X-nya aja kan yang kalau ini yang kena ya gitu. Ya udah, berarti ya kemungkinan kenanya ke anak perempuan itu. Kalau misalnya ibunya sehat-sehat aja gitu ya. Nah, anak perempuan ini kalau misalnya karena resesif gitu ya, resesif kan harus muncul sama resesif gitu. Jadi kalau misalnya baru kenanya satu gitu kromosom X-nya, ya nggak serta-merta dia sakit, buta warna atau hemofilia kayak gitu ya, tapi dia membawa kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ini ada yang cek. Oke. Ini ada yang bapaknya nggak kena gitu ya, tapi ibunya carrier nih. Nah, kalau ibunya carrier, dia ada kemungkinan nanti punya anak laki-laki yang menderita penyakit itu, kayak misalnya hemofilia atau colorblind tadi, gitu. Nah, tapi kalau untuk anak perempuan, dia bisa normal aja, gitu ya. Karena kan ibu kan cuma ngasih sebelah X-nya ya, gitu. X-nya setengah satu gitu ya, sama X-nya satu. Nah, ada juga yang anak perempuan yang kena sebagai pembawa gitu, bukan yang kena penyakitnya. Kalau yang anak laki-lakinya pasti kena gitu, karena kan dapatnya cuma X-nya yang satu gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia dapat X-nya yang normal gitu ya udah dia bakalan normal aja. Jadi tergantung dari ininya si kromosom sel telur sama sel semanya tadi kayak gitu. Nah, terus kalau kromosom Y, nah ini karena yang punya kromosomnya cuma cowok gitu ya. Jadi ya udah pasti nurunnya ke laki-laki juga. Kayak misalnya apa Kak? Kayak misalnya polidaktili, jadi jarinya tuh berlebih gitu ya. Atau ini kebotakan sih yang paling sering terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya bapaknya ada penyakit botakan menurun gitu ya, ya udah ntar nurun ke anak-anaknya kayak misalnya yang kejadian di bangsawan Inggris gitu kan. Jadi kan dari pangeran dari bukan pangeran ya, King Philip ya. Dari Raja Philip gitu kan nurunin kebotakan gitu ke anak-anaknya ya berarti kan bisa disimpulkan kan kalau misalnya Royal Inggris gitu ya. Royal English itu yang cowok-cowoknya yang dari Pangeran Philip ke bawah ya udah bakalan ada kena penyakit pembotakan kayak gitu. Jadi ya ini rest in peace ya Queen Elizabeth. Sekedar merespon yang lagi hangat kayak gitu. Ya, terus kalau misalnya ini yang mutasi kromosom gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari mulai 1 sampai XY atau XX kayak gitu ya. Gitu. Ini nanti materinya sih insya Allah dikasih ya. Kayak gitu. Nah. Terus, nah kan dari kromosom ini tadi gitu ya, yang tadi sempat dibahas, ada kalau misalnya di autosom gitu ya, kromosom tubuh gitu. Nah, misalnya di trisomi 21, ya dia berarti Down gitu kan. Sindrom Down ini dia ciri-cirinya tuh khas banget, dia matanya agak jauhan gitu ya. Terus mukanya tuh bulat pipih gitu. Tapi bukan berarti orang-orang dengan sindrom Down ini harus dijauhin ya, nggak boleh gitu. Karena
orang-orang dengan sindrom Down ini sama kayak kita gitu, cuma dengan trisomi di 21 gitu. Sama aja semua orang-orang yang misalnya kena sindrom ini semuanya manusia gitu ya, cuma mungkin dengan segala kekurangannya dan kelebihannya gitu. Jadi nggak boleh ada diskriminasi. Ya itu sekedar selingan aja sih. Yang takutnya gitu kan ada mukanya beda terus dijauhin gitu, atau mungkin dia kenapa terus dijauhin yang gitu, itu nggak boleh ya. Jadi di sini ada trisomi 21 tadi Down, trisomi 13 itu namanya Patau, kalau trisomi 18 ini Edward ya. Terus di sini ya ini ada yang monosomik tadi ya, yang cuma X0 gitu, ini Turner. Kalau yang trisomik dia apa namanya, bisa sih sebenarnya kayak gitu. Cuma tadi di belakang seperti disampaikan kalau misalnya yang trisomik, tetrasomik, pentasomik itu kebanyakan mentalnya abnormal kayak gitu. Terus kalau misalnya yang laki-laki, yang untuk XY ya gitu ya, ini ditulisnya normal sih sebenarnya, tapi dia termasuk sindrom Jacob gitu, jadi lebih agresif daripada laki-laki biasa kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain di bagian kromosomnya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke mana kali ya? Sini kali ya. Jadi kalau pembelahan sel sih, saya rasa udah pada bisa kali ya, karena kan dia kan di awal tuh gitu. Tapi ini untuk sekedar ngingetin aja sih. Jadi kejadian-kejadian di sel itu, dia reproduksi sel, ada mitosis sama meiosis gitu ya. Ini diulang-ulang mulu dari kapan ya? SMP, iya. Kalau misalnya SD-nya ikut Olim, ini udah dari SD dibahas ya, kayak gitu. Nah, jadi mitosis sama meiosis ini sebenarnya yang bikin bingung di siswa itu ya hasilnya. Itu. Nah, hasilnya kalau di mitosis, jangan lupa dia 2 gitu ya. Terus sifatnya itu sama kayak ibunya. Maksudnya induk selnya gitu, yang awalnya. Kalau misalnya meiosis, ini ada 4. Dan sifatnya itu dia setengah kromosom dari induknya kayak gitu, karena kan dia kan yang dibilang pembelahan reduksi gitu. Jadi kalau misalnya tanya pembelahan reduksi itu hasilnya berapa gitu, nggak usah bingung, itu pembelahan reduksi adalah nama lain dari meiosis gitu, jadi hasilnya pasti 4 gitu. Nah, terus sebelum tadi mitosis atau meiosis gitu ya, ini ada yang namanya G1 atau interfase gitu. Jadi G1S, G2 ini adalah interfase namanya. Jadi masa di mana sel bersiap-siap gitu memasuki pembelahan mitosis atau meiosis, tergantung di fat selnya itu kayak gimana gitu. Kalau mitosis kan dia kan banyak kan autosom gitu kan, atau sel-sel yang tubuh gitu. Nah, kromosom tubuh maksudnya. Kalau misalnya yang meiosis ya berarti yang sel-sel gonad gitu kan, sel-sel kelamin kayak gitu. Jadi kalau yang terjadi di interfase itu kebagi dalam 3 level gitu, ada G1, S sama G2. Jadi kalau G1 ini dia nyiapin si organel selnya gitu di copy-copy gitu. Semuanya udah di copy kecuali si kromosom gitu. Nah, habis G1 sebenarnya dia nanti lanjut ke S gitu ya. Cuma sebelum G1 dia ada namanya G0 gitu. Tapi tergantung sih G0 ini nggak semuanya sel melakukan gitu. Jadi biasanya habis membelah gitu ya dia langsung ke G1 lagi gitu. Jadi G0 nih jarang gitu. Nah, ini habis G1 tadi S atau namanya sintesis gitu. Jadi setiap 46 kromosom ini diduplikasi, makanya makin tebel gitu. Si sel apa si kromosomnya gitu ya, ditebel terus di copy gitu jadi 2 gitu kan. Terus si selnya tetap masih 1 gitu, cuma selnya jadi lebih besar ukurannya. Dan membran intinya di sini belum hilang gitu. Nanti kan hilangnya di profase ya gitu. Nah, terus habis sintesis dia ada G2. Nah, ini sel ini dia double check gitu. Jadi sebelum dia sebentar. Nah, jadi sebelum dia membelah gitu ya, ini dicek dulu gitu. Terus nanti ada pertanyaan, kalau misalnya udah dicek tapi ternyata masih ada non-disjunction atau yang abnormality di kromosom itu kenapa gitu ya? Mungkin karena yang namanya pengecekan di dalam sel itu kan dia kan based on dia dari protein gitu kan. Jadi komunikasi protein antar si apa namanya materi genetik gitu ya, antar DNA-nya dia. Ya udah, berarti kalau misalnya nggak ada komunikasi kan berarti kan ada yang kesalahan di situ kayak gitu, karena kalau misalnya double checknya itu benar gitu ya udah dia nggak bakalan ngebawa tadi yang di atas atas masalah kromosom kayak gitu. Ini normal-normal aja gitu. Terus
Nah, habis G2 ini bisa mitosis, bisa meiosis gitu, tergantung dari tadi takdir selnya itu gimana sih takdir. Jadi di mitosis itu kan ntar kan ada profase, metafase, anafase, terus telofase kan. Gitu. Sama kayak di meiosis juga, cuma kalau di meiosis ada yang tahap 1 sama tahap 2-nya gitu. Nah, di tiap-tiap ujung mitosis sama meiosis pasti ada yang namanya sitokinesis. Maksudnya sitokinesis ini kan sito kan sel gitu ya. Artinya kinesis itu kan dia kan pergerakan, berarti pergerakan sel. Jadi selnya ini ngebelah gitu. Bener-bener jadi individu yang sendiri-sendiri aja gitu. Ya, sampai sini yang tanyain. Oke. Nah, ini reproduksi sel sebenarnya nggak hanya mitosis sama meiosis sih, ada di bakteri juga, dia langsung pembelahan biner gitu. Jadi di apa namanya materi genetik dari satu bakteri gitu ya, dia tuh menebal gitu ya, karena kan lagi di copy gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai di copy gitu ya, ini bakalan muncul dua origin. Nah, origin of replication ini adalah tadi tempat mulai pengkopian gitu. Nah, kalau misalnya udah selesai si kopiannya, nanti ada dua orinya ini gitu. Nah, karena orinya ada dua, ini mulai selnya tuh misah antara ori satu sama ori dua gitu. Ya udah, karena ori satu ori dua udah misah, di yang satu misalnya di kiri, yang satu di kanan kayak gitu. Ya udah, dia misahnya ke arah orinya gitu. Jadi yang orinya di kiri dia ke arah kiri, yang orinya di kanan dia ke arah kanan. Di situ ya udah jadi dua gitu. Makanya dibilang pembelahan biner karena hasilnya dua gitu. Nah, kalau tadi lanjutin mitosis meiosis ya gambarnya sih ini sih gitu. Kalau misalnya di mitosis dia kan tadi ada yang namanya profase gitu. Ini profase ini dia si sentriolnya udah mulai muncul gitu ya. Itu tadi kan asalnya kan sentriol ini namanya sentromer gitu kan. Ya, namanya kan asalnya sentromer terus ngebelah. Jadi kok sentromer namanya sentrosom. Kalau sentromer yang di kromosom ya. Ini sentrosom dia membelah jadi sentriol gitu. Nah, si membelah jadi sentriol ini dia sebagai penanda kutub-kutub sel. Kayak gitu nanti biar si apa namanya kromosomnya ini bisa ngikut kayak gitu. Tapi itu nanti. Kalau di profase dia siap-siap dulu gitu ya. Nah, di sini di profase ini dia mulai hilang membran intinya. Gitu. Membran intinya udah hilang, terus si sentriol tadi dia ke atas sama ke bawah gitu ya sebagai tempat kutub-kutubnya gitu. Nah, udah nih di profase yang akhir ini udah hilang si membran intinya. Nah, terus si sentromer udah di kutubnya gitu. Nah, pembelahan dari pembelahan sentromer sih, dari pembelahan sentrosom ya, sentrosom kan kebagi dua tadi jadi sentriol gitu ya. Nah, si sentriolnya ini dia tuh ada di kutub-kutubnya di akhir profasenya gitu. Jadi udah siap-siap narik gitu. Nah, nariknya pakai apa? Nariknya pakai benang spindel ya gitu. Nah, si benang spindel ini nanti nempel di bagian sentromernya gitu, di bagian sentromer dari kromosom gitu. Ini sentromer tadi yang di tengah X-nya ya, kayak gitu. Nah, terus udah tuh dia nempel di situ benang spindelnya, terus nanti saling ada di tengah gitu, semuanya ada di tengah. Ini namanya apa? Metafase gitu kan, meta kan di tengah, fase kan tahap. Jadi tahap yang ada di tengah maksudnya, kayak gitu. Nah, udah tuh kalau misalnya udah nempel, ya nanti tinggal ditarik kan berarti kan di awal anafase gitu. Jadi anafase itu udah mulai ditarik menuju ke kutub-kutubnya gitu. Biasanya sih kutubnya berlawanan. Misalnya nih, ini kan X-nya ini kan ada yang atas bawah gitu ya. Nah, yang atas biasanya ditariknya ke bawah, yang bawah biasanya ditariknya ke atas, kayak gitu. Nah, udah tuh di akhir anafase dia kan udah mau nyampe nih di kutub-kutubnya. Ini selnya juga siap membelah gitu. Udah ada kayak invaginasinya atau kayak masuk ke dalam gitu. Nah, udah tuh kan di anafase tadi kan dia akhirnya masuk ke telofase gitu. Nah, kalau telofase dia udah mulai ada lagi nih si membran intinya gitu. Terus juga si sentriol udah nurunin benang spindelnya. Dia udah narik lagi si benang spindelnya gitu. Nah, terus udah tuh di apa namanya yang selanjutnya yang sitokinesis tadi ya, yang ini yang serokan tadi semakin besar gitu, semakin dalam, ya udah akhirnya dia misah gitu.
Pas di akhir sitokinesis ya kan membran intinya udah muncul lagi gitu ya, udah ada lagi, terus si kromosom dia udah mengurai lagi karena kan tadi kan kromosom itu adalah ini ya ikatan dari DNA terus diikat sama histon terus nanti jadi nukleosom gitu ya. Dari nukleosom dia nyikat lagi muter-muter-muter jadi kromosom kayak gitu. Nah, kalau di sini yang di sitokinesis karena udah jadi sel yang normal gitu ya, itu udah mengurangi semuanya. Gitu deh. Nah, terus itu tadi mitosis. Hasilnya kan cuma 2 ya. Kalau misalnya meiosis, nih hasilnya ada 4. Gitu. Nah, bedanya apa sih? Bedanya ada di sini gitu. Jadi kalau misalnya si meiosis, itu tuh dia tuh ada yang namanya kromosom homolog gitu. Yang namanya kromosom homolog itu dia yang berpasangan gitu. Nah, nanti dia nih apa namanya yang kromosom yang berpasangan ini nanti ngebentuk tetrad gitu. Membentuk tetrad maksudnya kayak gimana? Ini ada yang X gitu ya, satu kromosom dia bertaut gitu ya, bertaut sama kromosom satunya lagi gitu. Jadi ngebentuk ada 4 begini gitu. Ini kalau misalnya di zoom gitu ya, bagian atas, bentar. Nah, ini bagian sini. Nah, bagian sini di apa di fase profase 1 gitu ya. Nah, ini ada crossing over gitu. Ini di kalau tahap crossing over itu kan kalau profase 1 kan ada leptoten, ada zigoten, ada pakiten, ada pokoknya ujungnya ada diakinesis aja. Saya lupa di satunya lagi apa ya? Oh, gitu. Ada yang tahu? Oke, itu apa namanya? Gitulah pokoknya. Jadi si crossing over ini nanti yang ngebikin bisa bercampur gitu si materi genetiknya gitu, bisa ngebawa dari ayah atau nggak bisa ngebawa dari ibu kayak gitu. Nah, ini ya yang tadi si udah crossing over gitu ya di profasenya. Kalau di metafase kan berarti kan si benang spindelnya itu udah nempel ke sentromernya gitu, udah tinggal narik aja gitu kan. Nah, karena udah tinggal narik gitu, dia berarti di anafase dia udah mulai ini ya, mulai ketarik kutub-kutubnya gitu. Tapi kromosomnya dia masih apa? Masih sama kayak yang sebelumnya gitu, cuma dengan ada crossing overnya tadi kan yang biru nggak semuanya biru, ada merahnya gitu. Yang merah nggak semuanya biru, nggak semuanya merah, ada birunya kayak gitu kan. Ini kalau misalnya kelihatan nih di sini gitu. Jadi ada istilahnya sifat campuran yang ke bawah kayak gitu. Makanya si apa namanya kombinasinya itu lebih banyak daripada mitosis gitu kan. Gitu. Nah, udah tuh udah di anafase 1 gitu ya. Ya berarti kan udah ada cekungan di tengah gitu kan dari invaginasi dari membran selnya. Ya udah di akhirnya di telofase dia udah ini lagi, udah mulai ada lagi membran intinya gitu dan si sentriolnya juga udah menggulung lagi benang spindelnya. Ya udah di akhir ini ya meiosis pertama itu dia kromosomnya masih istilahnya masih diploid atau 2N kayak gitu. Tapi dengan crossing over. Maksudnya dengan crossing over dia tadi yang udah ada pertukaran antara lokus gitu. Lokus itu apa Kak? Ini gini misalnya ngebayanginnya tuh gini. Gen itu adalah sepasang sepatu gitu kan. Nah, si pasangan sepatu ini dia ada dalam satu kotak namanya lokus. Nah, kotak sepatu yang namanya lokus itu dia disimpan dalam rak-rak namanya kromosom kayak gitu. Jadi rak sepatunya tuh kromosom, terus kotak sepatunya tuh namanya lokus gitu ya. Terus kalau yang pasangan sepatunya itu namanya alel gitu. Jadi jangan bingung kan ntar ada alel, ada lokus, ada kromosom ya ibaratnya segitu aja sih. Jadi kalau alel pasangan sepatunya gitu ya berarti kan kalau nggak ada apa berarti ada kanan ada kiri gitu kan. Ada A besar, ada huruf yang besar, ada huruf yang besar. Misalnya dominan gitu ya, homozigot dominan atau ada yang heterozigot, jadi ada yang A besar, ada yang huruf besar sama yang huruf kecil gitu, itu heterozigot. Kalau misalnya homozigot resesif, berarti dua-duanya hurufnya kecil, ya gitu. Atau gini aja deh, kita ditulis aja. Ini misalnya nih, tadi kan apa namanya pasangan gen, gen itu namanya alel. Ini, nah ini pasangan gen itu ada yang alel homozigot, kurang dia.
alel homozigot dominan gitu misalnya. Dominan ini ya berarti hurufnya besar-besar gitu ya. Entah AA, BB, CC, terserah gitu. Yang jelas dia sama-sama besar hurufnya. Itu mungkin di kelas 9 udah pernah ini ya, yang persilangan-persilangan gitu kan. Nah, ini urusannya tuh di sini gitu, di replikasi sel kayak gitu. Atau kalau misalnya yang alel heterozigot, nah berarti kan ini kan campuran kan. Makanya saya ditaruh di tengah. Karena A besar A kecil gitu. B besar B kecil gitu ya. Atau C besar C kecil kayak gitu. Atau alel homozigot resesif. Ini ya misalnya ya kecil-kecil ya namanya resesif ya. Dia kan AA gitu. Atau BB atau CC kayak gitu. Nah ini pasangan gen. Nah kalau tadi yang apa namanya tempat tempat pasangan gen namanya lokus gitu. Nah tempat susunan lokus itu namanya kromosom kayak gitu. Nah itu sih yang biar nggak kebalik-balik gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini yang tanyain nggak ada. Oke. Nah jadi apa namanya di tadi ujungnya meiosis gitu ya, dia udah ada tadi kromosomnya masih diploid, masih 2N gitu ya. Tapi udah ada yang kecampur gitu. Ya udah karena dia baru tahap pertama, berarti kan ada tahap kedua dong. Nah, di tahap kedua ini profase 2-nya mulai lagi gitu ya. Berarti kan membran intinya yang tadi udah ada itu hilang lagi gitu. Nah, habis hilang ya berarti kan si tadi yang si sentrosomnya itu dia ngebelah lagi jadi sentriol gitu kan. Ini sentriol itu dia asalnya satu namanya sentrosom. Terus kalau misalnya mau membelah dia misalnya mau membelah gitu ya, dia ngebelah duluan jadi sentriol gitu. Nah, kemudian tuh akhirnya kan si profasenya udah mulai, berarti kan dia kan karena membran intinya udah hilang, berarti kan benang spindel hasil dari pembelahan sentrosomnya itu kan masuk nih ke sentromernya. Sentromer tuh bagian tengah kromosom gitu ya. Jadi kalau misalnya di kromosom itu kan ada dia yang begini ya. Ini yang atas gitu ya, kromatid namanya. Jadi setiap V itu namanya kromatid. Terus kalau yang bawahnya ini namanya sister kromatid gitu. Nah, sentrosomnya yang mana? Sentromernya yang mana? Sentromernya yang ini. Itu. Nah, ini saya tuliskan gitu aja ya. Ini sentromernya tuh yang tengahnya, yang bulat tengah. Tadi gunanya apa? Gunanya untuk benang spindel buat nempel. Kayak gitu. Nah, udah habis itu ntar kan ditarik-tarik tuh di fase anafase. Kalau di metafase kan ini cuma dijajarin doang nih, disiap-siap buat tarik gitu ya. Tadi yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Kayak gitu. Atau yang dari kanan ke kiri, yang dari kiri ke kanan. Gitu. Sebentar ya. Oke. Nah, terus ini kan di metafase tadi cuma dijajarin, terus kalau di anafase dia udah mulai tarik kan. Nah, akhirnya karena udah mulai ditarik, di sini yang tadinya diploid gitu ya, 2N, ini semuanya jadi N. Gitu. Atau yang namanya haploid. Jadi haploid itu ya udah dia setengahnya dari kromosom induknya. Gitu ceritanya. Oh, udah kalau telofase 2-nya udah muncul gitu ya. Ya, nanti dia tinggal apa namanya ngelanjutin ke sitokinesis, makanya nanti hasilnya ada 4 gitu. Karena yang apa namanya yang sel 1 sama sel 2 yang dua anak sel yang tadi dari meiosis 1 itu nanti masing-masing ngebelah lagi jadi dua kan 2 kali 2 4 kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Ini enggak ada. Oke. Nah, ini sebenarnya sih ada yang materi sel sama jaringan gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau tadi ngebahasnya sel aja gitu kan, sel berarti kan dia kan nanti bakal membentuk jaringan. Sebentar ya.
Nah, ini kalau jaringan adalah sel-sel dengan bentuk, struktur, dan fungsi yang sama dan saling bekerja sama. Nah, kalau jaringan di makhluk hidup itu dia ada dua kan, ada yang di hewan, ada yang di tumbuhan. Itu dulu sih. Karena kan beda ya, dia fungsi dan bentuknya gitu. Nah, ini kalau misalnya baik di tanaman atau hewan gitu ya, dua-duanya punya jaringan yang selalu membelah gitu. Kalau di tanaman, jaringan yang selalu membelah itu bilangnya jaringan meristem, karena dia ada terus dari semenjak tanaman biji sampai tanaman ratusan tahun sekian gitu, dia masih ada gitu. Kalau misalnya di hewan, nah kenapa disebutnya jaringan embrional bukan jaringan meristem? Karena jaringan yang selalu membelah itu kalau di hewan dia cuma ada pas fase embrio gitu. Fase embrio kapan Kak? Ya berarti fase zigot. Dari zigot terus ke morula, terus ke blastula, gastrula. Nanti ada apa ini ya diferensiasi kayak gitu, antar ada organogenesis sekian 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 sampai akhirnya nanti lahir atau netes gitu kan. Itu kalau di hewan gitu. Jadi kalau hewannya belum netes, belum lahir ya dia masih dibilangnya embrio gitu. Nah, kalau di tanaman, kan tanaman embrio kan cuma di bagian biji gitu ya. Cuma dia di jaringan meristem tetap ada gitu, walaupun udah sekitar ratusan sekian gitu umurnya. Nah, kalau di tanaman, dia jaringan meristemnya ada yang primer, ada yang sekunder. Ya, kalau meristem primer, ya kayak misalnya disebutnya promeristem gitu ya. Nanti ada yang calon daun, calon akar, calon batang, kayak gitu-gitu di meristem primer. Terus kalau dari meristem primer, kalau misalnya tadi yang promeristem itu yang zaman-zaman masih biji ya dia ya. Kalau misalnya udah jadi tunas nih, udah jadi tunas, menjadi bibit gitu ya, tanaman kecil gitu kan. Nah, itu tanaman kecilnya nanti kalau yang jaringan meristem primer ya berarti sesuai tempatnya, dia ada di yang apa namanya pucuk gitu ya, yang aksial atau yang lateral. Kayak gitu, lateral itu yang ke samping-samping gitu. Jadi kalau misalnya ditulis gitu ya, ini yang meristem primer ini nanti ada dua gitu. Ada promeristem gitu. Ini ada tadi promeristem. Meristem ini biji gitu ya maksudnya. Biji. Nah ini kalau ya meristem dulu gini nulisnya deh. Nah, meristem primer saat biji namanya promeristem gitu ya. Kalau meristem primernya dia udah tunas gitu, saat bibit gitu ya. Nah, berarti lokasinya ada di pucuk gitu ya, dan samping. Nah, kalau tadi yang di pucuk, dia ini aksial gitu ya namanya, di atas. Terus kalau di samping ini dia lateral, kayak gitu. Gitu sih. Itu yang primer. Kalau yang sekunder, ya pasti udah tahu ya dari SD disebutin gitu, kambium gitu kan. Itu apa namanya bukan the one and only sih. Dia kan bagian-bagian kambium kan banyak gitu ya. Cuma yang paling populer itu jadi yang jaringan meristem yang sekunder tadi kambium gitu. Nah, sebentar. Oke. Itu tadi di tanaman yang jaringan meristem adalah jaringan yang selalu membelah. Tuh. Jadi tadi ada jaringan meristem primer, kalau misalnya masih bibit, masih benih gitu ya, masih biji, itu dia tadi nama promeristem. Kalau misalnya udah jadi bibit gitu ya, tetap kecil, itu meristem primernya dia ada di ujung aksial atau di samping lateral. Kalau yang sekunder tadi namanya kambium. Nah, terus kalau misalnya jaringan dewasanya gitu ya, atau jaringan yang udah terdiferensiasi gitu ya, udah terbagi-bagi menjadi berapa fungsi, itu namanya jaringan dewasa. Dia ada epidermis, ada parenkim, ada gabus, ada pengangkut, ada penyokong, kayak gitu ya. Gitu deh. Nah, terus kalau bagian epidermis, ya kita tahu ya kan kita kan apa namanya bagian paling luar gitu kan.
Nah, terus kalau parenkim ini dia jaringan pengisi tanaman gitu, dia ada di mana-mana. Maksudnya di bagian-bagian tanaman, di bunga, batang, akar, kayak gitu, daun gitu ya, dia ada parenkimnya. Terus ada gabus juga, gabus dia banyak di batang sih gitu. Terus ada jaringan pengangkut, dia di batang juga yang si kembar gitu ya, silem phloem gitu. Terus ada penyokong, dia cuma ada dua gitu, dua bentuk, ada kolenkim sama sklerenkim. Nah kalau sklereid dia itu variasi dari sklerenkim gitu. Kalau di hewan, jaringan terdiferensiasinya itu ada empat, ada syaraf, epitel, otot, sama penguat kayak gitu. Di sini yang tanyain, oke. Nah, ini kita lanjut ke jaringan merisem tanaman. Nah, ini yang tadi ya, gitu. Kok aksial? Apikal, sorry. Nah, jadi, oke, saya sempat ada ini ya, spiko. Ada salah sebut gitu ya. Jadi bukan aksial ya, meristem apikal. Kan apex gitu ya. Aksial itu mah gerak ya. Maaf, maaf, maaf. Ya, jadi sih, meristem apikal ini tadi dia yang di ujung gitu ya, ujung akar atau ujung batang gitu. Kalau misalnya yang ke samping di apa di batang gitu ya, itu meristem lateral kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya di yang rumput-rumputan gitu ya. Ini di Ramine dia ada interkalar namanya. Jadi meristem interkalar itu dia yang terletak di antara nodus-nodus gitu, di antara garis-garis atau ruas-ruas batang. Gitu. Jadi misalnya nih ada batang gitu ya. Nih kayak gini lah kotak gitu. Terus ini ada ruas-ruasnya. Ada bambu deh ya. Gitu. Nah, kayak gini misalnya. Nah, ini interkalar tuh dia ada di bagian sininya. Gitu. Sama ini juga ada di bagian ininya. Pokoknya di antara ruas-ruas di tanamannya itu pasti ada interkalar. Gitu. Ini itu. Mungkin deh interkalar. Nah, kayak gini. Gitu. Nah, kalau misalnya yang sekunder dia tadi di kambium gitu ya, disebutnya meristem lateral. Nah, terus di sini ada, nah ini susunan nih, biar ini ya, biar kita tahu gitu ya. Kalau shoot tadi apikal meristem. Kalau meristem interkalar tadi tiap-tiap nodusnya gitu ya, tiap-tiap garisnya. Kalau lateral meristem tadi yang ke samping gitu, kambium gitu ya. Kalau apikal meristem dia yang di bawah itu akar, kalau yang di atas shoot atau tunas, kayak gitu. Nah, ini yang sekunder gitu ya. Misalnya nih, nah, misalnya ini pohon singkong gitu ya. Nah, pohon singkong itu kan dia kan asalnya kan kecil-kecil tuh. Nah, tapi dia bisa membesar batangnya karena tadi ada yang namanya jaringan kambium atau vaskular kambium di sini. Gitu. Dia yang nanti ngebikin xilem dan floem sekunder. Gitu. Kalau ya tinggal lihat ya di sini ya. Kan asalnya kan dia kan cuma ada yang tanaman kecil ini cuma ada xilem primer yang merah sama si ini ya phloem primer yang biru gitu. Epidermisnya dia di bagian luar, korteksnya di bagian tengah gitu ya. Terus yang vascular cambium ini ada di antara xilem primer yang merah dan xilem phloem yang biru gitu ya. Kok xilem xilem phloem. Jadi si apa namanya xilem primer yang merah sama phloem primer yang biru gitu. Di antaranya ada vascular cambium. Nah, kalau tipe jaringan kayak gini gitu ya, ini namanya kolateral apa? Tertutup gitu ya. Kalau tertutup terbuka, sorry. Kalau kolateral terbuka, dia di antara xilem sama phloem ini ada cambium. Kalau tertutup, nanti dia di monokotil gitu, di monokotil dia nggak ada cambiumnya. Gitu. Makanya kan tanaman-tanaman misalnya kayak monokotil tuh apa ya? Rumput deh, kayak padi, jagung gitu kan. Itu kan batangnya kan gak gede-gede ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak batang jeruk atau batang mangga itu kan besar-besar tuh. Gitu sih. Oke. Nah, terus ini si kolateral terbuka tipenya gitu ya. Nah, terus kalau misalnya si tanamannya udah tumbuh gitu ya, makin besar, nanti si vaskular cambium ini nanti ngebentuk yang namanya filam sekunder sama filam sekunder kayak gitu. Makanya dia makin besar. Itu. Kalau misalnya secondary phloem, dia tumbuhnya ke dalam. Jadi phloem itu membelahnya ke dalam. Kalau misalnya xilem itu membelahnya keluar.
gitu. Jadi xilem luar, floem dalam gitu. Nah, berarti semakin luar floem itu semakin primer dia, maksudnya semakin awal gitu. Kalau misalnya di xilem dia semakin dalam justru semakin awal. Ya gitu sih membedainnya. Nah, akhirnya dia semakin membesar berarti kan si apa namanya tadi si floem xilem-nya udah bukan primer ya, bisa jadi udah tersier, udah kuarter kayak gitu, udah terus membelah gitu. Makanya jadi semakin besar ukuran diameter batangnya. Gitu deh. Nah, sampai sini nih yang mau ditanyain. Oke. Nah, terus kalau misalnya di jaringan dewasa gitu ya, di jaringan dewasa tanaman tadi ada parenkim, ada pengangkut, ada gabus, ada penyokong, sama epidermis. Nah, kalau misalnya di parenkim, dia tadi yang saya bilang ada di mana-mana gitu ya. Soalnya dia ada yang dibaginya berdasarkan fungsi, ada yang dibaginya berdasarkan tempat gitu. Kalau misalnya si klorenkim, aerenkim, terus ini dia storage parenkim gitu ya, penyimpan gitu. Itu dia berdasarkan fungsinya gitu. Jadi kalau klorenkim ini ya ada klornya gitu ya. Ini berarti kan ada hubungannya dengan klorofil gitu. Berarti parenkim yang mengandung klorofil. Nah, otomatis karena dia mengandung klorofil, berarti kan dia bisa berfotosintesis kayak gitu. Nah, berarti kalau klorenkim, nah kalau bentuknya itu strukturnya berarti ada yang palisade sama pons kayak gitu. Di mana? Di daun lah, mana lagi gitu kan yang warnanya hijau-hijau kayak gitu. Nah, jadi di klorenkim tadi dia fungsinya untuk fotosintesis karena tadi mengandung klorofil. Nah, tempatnya bentuknya gitu ya, bentuknya ada yang palisade, yang tiang-tiang gitu, sama yang spons ya, bentuknya rongga-rongga kan berarti kalau spons. Nah, tempatnya banyak ada di daun. Kayak gitu caranya. Jadi dibagi-bagi gitu. Terus kalau aerenkim, nah aerenkim ini untuk tanaman-tanaman air gitu, untuk nyimpan udara dia. Nah, otomatis kalau si aerenkim ini berarti kan kayak contohnya tuh tempatnya ada di bagian yang menggembung dari eceng gondok. Jadi kan kalau eceng gondok kan dia kan begini ya. Bentar. Nah, itu kan ada bagian ngegembung kan di bawahnya. Mungkin ada yang pernah lihat eceng gondok gitu ya. Di kali-kali gitu ya. Dia tuh begini dia daunnya. Kayak gitu. Nah, ini dia yang bagian gembung ini di sini gitu ya. Dia banyak aerenkimnya gitu. Karena aerenkim ini dia berfungsi untuk menyimpan udara biar eceng gondoknya tetap ngambang gitu, biar nggak tenggelam gitu kan. Karena kan eceng gondok itu kan dia kan ada di permukaan air gitu ya. Ini baru bawah yang pelampungnya tadi ini ada kayak akar-akar gitu. Gitu. Nah, kalau di teratai atau lotus gitu ya, kan kalau teratai itu ya teratai gitu, water lily kan bahasa Inggrisnya. Terus ada yang namanya lotus atau seroja gitu. Jadi bedanya apakah? Jadi kalau misalnya si lotus gitu ya, itu dia daunnya itu dia ke atas, dia lebih tinggi dari permukaan air. Daunnya juga ke atas gitu, lotus. Kalau misalnya water lily gitu ya, ya water lily dia si daunnya itu sejajar sama air, ngambang gitu. Terus bunganya juga dia sejajar sama air, gitu. Itu water lily. Jadi beda antara water lily sama lotus, gitu. Oke. Nah, itu tadi aerenkim. Jadi mereka semua yang si water lily sama eceng gondok itu dia punya aerenkimnya di bagian tubuh mereka gitu. Kayak misalnya kalau di eceng gondok dia di bagian bonggolnya yang bagian gembung ini. Kalau misalnya di teratai gitu di water lily itu dia ada di bagian daunnya biar dia ngambang gitu kan. Kalau misalnya di apa di lotus atau seroja tadi dia di akarnya gitu biar nyimpen udara gitu. Kan di akarnya lotus kan dalam tanah yang ada airnya gitu kan. Nah, itu kan susah dapat gas oksigen gitu. Jadi dia disimpannya di situ. Oke, sampai sini yang tanyain. Oke, karena waktu sudah menunjukkan 17.09, kita 1 menit lagi ya. Karena tadi mulainya jam 14.10 gitu. Oke, terus kalau misalnya parenkim penyimpan, ini yang ada di cadangan-cadangan makanan ya, kayak misalnya di buah atau di umbi, kayak gitu. Itu dia nyimpen apa? Nyimpen hasil fotosintesis atau nyimpen gula gitu. Nah, gulanya di sini ada yang dibiarin aja jadi gula gitu ya, kayak misalnya ditebu gitu kan dia di apa namanya? Di
alih fungsinya jadi sukrosa atau ada juga yang glukosanya gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalnya di banyak tanaman itu nanti glukosanya itu dikumpulin nanti digabung akhirnya jadi zat tepung atau yang namanya amilum gitu. Nah, zat tepung, gula, pokoknya hasil-hasil fotosintesis tadi itu disimpannya di storage parenkim atau parenkim penyimpan. Kayak gitu. Nah, parenkim penyimpan tadi ya di buah atau di umbi-umbinya. Kayak gitu. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5:10, jadi apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, sekian dulu materi hari ini. Terima kasih yang udah menyimak, yang apa namanya yang baru datang atau yang tadi udah pergi gitu kan, nggak apa-apa, it's okay. Makasih ya. Nah, untuk materinya hari ini sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arianda. Ya, terima kasih Kak. Untuk yang tadi baru join di awal atau join di pertengahan sama join di akhir, sama yang nggak bisa join nanti mungkin bisa ngeliat langsung recordnya ya, live tiknya nanti akan diupload di channel YouTube Hore Digital. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya dan follow IG Hore Digital. Karena waktunya udah sore dan mau masuk waktu maghrib, maka akhiri saja. Terima kasih buat yang telah mengikuti, yang telah hadir dan telah menyimak sampai akhir. Kakak tutup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.